Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita mulai pada pagi hari ini kajian perdana dari kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsir Al-Quran, dan juga kitab ta'liq atau syarah ringkas dari kitab ini, yaitu At-Ta'liq ala Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsir Al-Quran. Al-Qawaidul Hisan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sedangkan ta'liqnya itu adalah karya dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, murid dari Syekh Sa'di. Maka ini adalah contoh murid yang mensyarah kitab gurunya. Itu diantara bentuk bakti murid terhadap guru. Maka di sini ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati kitabihi Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran. Berkata penulis, fadilatul Syekh Al-Allamah, orang yang sangat berilmu, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dalam muqaddimah kitab beliau Al-Qawaidul Hisan, kaidah-kaidah yang bagus, Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran, yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau dilahirkan di Unaizah pada tahun 1300 Hijriyah, 1307 Hijriyah, atau bertepatan dengan 1889 Masehi, ya, itu kelahiran beliau, tahun kelahiran beliau. Dan beliau, ya, walaupun menjadi anak yatim piatu sejak kecil, tetapi beliau bisa tetap semangat menuntut ilmu, menghafalkan Quran sejak kecil, ya. Dan beliau berguru kepada banyak masyayikh, seperti misalnya Syekh Ibrahim bin Hamad bin Jasir rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syibal rahimahullah, Syekh Saleh bin Utsman Al-Qadi rahimahullah, dan banyak para masyayikh yang lainnya. Di antara guru beliau juga adalah Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mani' dan Syekh Muhammad Asy-Syinkiti rahimahumullahu ajma'in. Dan beliau memiliki banyak murid, tetapi di antara murid beliau yang paling, ya, masyhur itu adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Ya, dan Syekh Sa'di ini termasuk ulama yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan materi yang susah dengan pemaparan yang mudah, menjelaskan materi yang rumit atau kompleks dengan, ya, pemaparan yang mudah untuk dipahami. Dan di antara cara beliau untuk mempermudah atau menjelaskan dengan mudah materi yang susah itu adalah dengan menjelaskan, ya, maknanya, bisa dengan menjelaskan makna dari materi yang susah tersebut, atau memberikan contoh atau ilustrasi, atau, ya, merumuskan kaidah umum dari materi yang susah tersebut, sehingga dengan kaidah yang umum itu para tulab bisa mempelajari kaidah-kaidah umum tersebut tanpa harus mempelajari masalah-masalah furu' yang banyak sekali. Ya, jadi beliau akan merumuskan kaidah-kaidah, formula-formula, gitu ya. Belajar sebuah bidang ilmu dari kaidah-kaidah umum
dari formula-formula umum, dari prinsip-prinsip dasarnya itu memudahkan tentunya biiznillah. Ya maka ya itu adalah diantara kemudahan yang Allah berikan kepada Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Dan itu terlihat dari kitab-kitab yang beliau tulis. Beliau menuliskan banyak kitab seperti misalnya Taisirul Karimir Rahman, ya, kemudian misalnya Taisirul Latifil Mannan, Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid, ya, Taisirul Karimir Rahman, Taisirul Latifil Mannan ini tentang tafsir. Kemudian Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid ini tentang akidah, ya, syarah dari kitab Tauhid. Manhajus Salikin, kitab fikih. Manzumah fi Sair ila Allah wa Daril Akhirah, ya, manzumah tentang perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat, kampung akhirat. Ini adalah sebuah matan atau manzumah, ya, syair ringkas tentang tazkiyatun nufus, tentang bagaimana kita bisa sukses dalam mengarungi perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat ini. Dan Anda sudah membahasnya, ya, dalam satu majelis, ya, 2 jam atau 3 jam Anda lupa, di Masjid Pegung Dalangan, kalau tidak salah awal 2019 atau akhir 2018, ya, sekitar itu. Kalau tidak salah awal 2019. Jadi manzumah ini pernah Anda bahas. Kemudian yang kitab beliau yang lain juga Al-Qawaidul Hisan, itulah kitab yang hendak kita bahas hari ini. Ya, kita mulai bahas hari ini. Dan juga banyak sekali kitab-kitab beliau yang lain yang tidak bisa kita sebutkan saat ini, ya, dalam rangka untuk mempersingkat pembahasan. Dan beliau wafat rahimahullah di Unaizah pada tahun 1376 Hijriyah, tahun 1376 Hijriyah atau, ya, tahun 1956 Masehi. Dan kitab Al-Qawaidul Hisan ini, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, diberikan catatan oleh murid beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau dilahirkan pada tahun 1347, ya, Hijriah. Tahun 1347 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1929 Masehi. Ya, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan beliau, ya, juga memiliki semangat yang sangat besar untuk menuntut ilmu syar'i, hafal Al-Qur'an sejak kecil. Ya, bahkan disebutkan, ya, anak kurang ingat, sepertinya beliau menghafalkan Al-Quran dalam waktu 6 bulan kalau tidak salah, ya. Hitungan bulan yang jelas. Kemudian juga di antara masyayikh beliau tentunya Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah adalah guru yang pertama dan guru yang paling banyak memberikan pengaruh kepada beliau. Dan bahkan Anda pernah membaca di salah satu biografi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa beliau asalnya di Unaizah, ya, bersama ayah beliau. Tetapi kemudian ayah beliau hendak pindah kota atau pindah daerah, pindah rumah, dan hendak membawa Syekh Al-Utsaimin kecil bersama beliau. Tetapi Syekh Sa'di rahimahullah, ya, menahan Syekh Al-Utsaimin karena Syekh Sa'di melihat, ya, potensi yang besar di diri Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Maka akhirnya Syekh Utsaimin tetap bersama Syekh As-Sa'di belajar ilmu. Dan tentunya kita mengetahui kisah masyhur, ya, beliau Syekh Al-Utsaimin belajar kitab secara mulazamah ke Syekh As-Sa'di. Di awal kitab banyak murid yang datang, di akhir kitab cuma Syekh Al-Utsaimin yang bertahan. Ya, cuma Syekh Al-Utsaimin yang bertahan. Ini menunjukkan keistiqomahan Syekh Al-Utsaimin, ya, dan juga dimudahkannya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dan menuntut ilmu. Di antara Syekh
dari Al-Utsaimin, di antara guru dari Syekh Al-Utsaimin juga adalah Syekh Ali As-Salihi, ya. Kemudian Syekh Muhammad Al-Min Asy-Syinkiti juga, Syekh Al-Utsaimin pernah belajar kepada beliau. Syekh bin Bas, ya, juga Syekh Al-Utsaimin juga pernah belajar kepada beliau. Ini di antara guru-guru beliau, dan masih banyak sekali guru-guru yang lainnya. Dan tentunya murid-murid dari Syekh Al-Utsaimin sangat banyak sekali. Para masyayikh yang saat ini, para masyayikh kontemporer yang saat ini, masya Allah, masih aktif mengajar dan berdakwah. Ya, banyak dari mereka yang merupakan murid-murid dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kalau kita membicarakan karya-karya Syekh Al-Utsaimin, ya, maka banyak sekali, dan kebanyakannya adalah diambil dari penjelasan beliau di masjid, syarah beliau di masjid, syarah secara langsung, kemudian ditafriyah, yakni dituliskan, diubah formatnya menjadi tulisan. Oleh karena itu, ya, karya-karya beliau banyak yang berupa syarah dari sebuah kitab. Syarah Thalathatil Usul, syarah Aqidah Wasithiyah, syarah Arba'in Nawawiyah, syarah Riyadhis Shalihin, syarah Muqaddimatit Tafsir, dan seterusnya. Asy-Syarhul Mumti' tentunya. Syarhul Mumti', syarah dari Zadul Mustaqni'. Ya. Maka Syekh As-Sa'di dan juga Syekh Al-Utsaimin tadi lupa kita sebutkan ketika masih membahas tentang biografi ringkas Syekh Sa'di. Ya, kedua syekh ini background mazhab fikihnya adalah mazhab Hambali. Tetapi kemudian beliau berdua tidak ta'assub, tidak fanatik pada mazhab tersebut, dan setelah mencapai derajat istihad, maka beliau berdua mulai membahas juga pendapat-pendapat yang lain, mentarjih pendapat dari mazhab yang lain, dan seterusnya. Kemudian juga di antara karya-karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, yang termasuk karya tulis beliau sendiri, bukan hasil dari syarah di masjid, itu misalnya Fathur Rabbil Bariyah Bitalkhisil Hamawiyah. Ini bahkan, ya, kata sebagian sumber adalah kitab pertama yang beliau tulis, Fathur Rabbil Bariyah. Ya, Fathu Rabbil Bariyah adalah di antara kitab yang paling pertama beliau tulis, ya. Nah, kemudian, ya, di antara kitab atau karya beliau juga itu adalah Syarah Bulughul Maram, ya, tadi lupa disebutkan Syarah Bulughul Maram. Kemudian Al-Qaulul Mufid. Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, itu juga syarah dari Kitab Tauhid, diambil juga dari dari syarah beliau di masjid. Dan beliau juga memiliki kitab yang biasanya banyak dibahas oleh para asatidzah ketika Ramadan atau mendekati Ramadan, ya, Majalis Syahri Ramadan. Beliau juga punya syarah Alfiyah bin Malik, syarah Al-Jurumiyah, syarah Al-Baikuniyah. Ya, ini semua adalah hasil, ya, tadris beliau di masjid. Kemudian diubah menjadi kitab. Taib. Di antara karya beliau adalah ta'liq terhadap kitab Al-Qawaidul Hisan ini. Dan ini juga dari kajian beliau di masjid. Nah, dan beliau wafat rahimahullah, ya, pada tahun 2001 Masehi. Ya, beliau wafat pada tahun 2001 Masehi atau bertepatan dengan 1421 Hijriah. Maka beliau telah meninggal kira-kira 20 tahun yang lalu. Ya, tetapi Masya Allah, ilmunya dan ilmu guru beliau masih kita bisa rasakan manfaatnya. Bahkan, ya, para ulama yang meninggal ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, ya, itu ilmunya masih kita bisa pelajari dan bermanfaat bagi, ya, kaum muslimin. Maka ini menunjukkan
Ya, barokahnya ilmu. Ya, barokahnya ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan pahala walaupun setelah kita meninggal, maka belajarlah ilmu dan sebarkanlah ilmu tersebut. Baik. Kemudian ya, penulis berkata, Syekh Sa'di rahimahullah berkata, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman amma ba'd. Ya, segala puji bagi Allah, kami memujinya, meminta pertolongannya, meminta ampunan kepadanya, dan bertaubat kepadanya. Dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan diri kami dan keburukan amalan-amalan kami. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau dan kepada keluarga beliau dan kepada ya para sahabat beliau. Dan kata al-al di sini ya bisa bermakna keluarga beliau, Banu Hashim wa Banul Muttalib, atau bisa bermakna seluruh pengikut beliau bahkan hingga akhir zaman. Ya, kalau dimaknai keluarga beliau, maka ini penyebutan sesuatu yang lebih umum setelah sesuatu yang lebih khusus. Kalau dimaknai pengikut beliau hingga akhir zaman, maka ini berarti penyebutan sesuatu yang lebih khusus setelah yang lebih umum. Amma ba'du hadhihi usul wa qawaid fi tafsiril Qur'anil Karim. Ini adalah usul, ya, fa hadhihi usulun wa qawaid fi tafsiril Qur'anil Karim, ini adalah usul pondasi dan kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'anil Karim. Dan merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kita ya untuk ketika kita mempelajari sebuah bidang ilmu, kita harus mempelajari usulnya. Sebagaimana perkataan ulama, man hurimal usul, hurimal wusul. Barang siapa yang terhalangi dari usulnya sebuah bidang ilmu, maka dia akan terhalangi dari tujuan dia mempelajari ilmu tersebut, yaitu apa? Bisa memahami dan menguasai ilmu tersebut biiznillah. Barang siapa yang ingin menguasai sebuah bidang ilmu, tetapi dia tidak mempelajari usulnya, dia mempelajari ya masalah-masalah cabang, dia mempelajari masalah-masalah yang ya dakik, tapi tidak mempelajari usulnya, tidak mempelajari kaidah-kaidah umumnya, tidak mempelajari prinsip-prinsip dasarnya, hurimal usul, maka dia tidak akan mencapai apa yang dia tuju, yaitu bisa memahami dan menguasai bidang ilmu tersebut. Maka wajib bagi seseorang, apapun bidang ilmu yang ingin dia pelajari, apakah itu ya fikih, apakah itu akidah, apakah itu fikih, apakah itu ya tafsir, apakah itu hadis, apakah itu ya nahwu, sharaf, dan bidang-bidang ilmu yang lainnya. Kalau tidak mempelajari usulnya terlebih dahulu, maka doya, ya, maka dia akan tidak bisa sukses dalam menuntut ilmu biiznillah. Maka di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita usul dan qawaid dari ilmu tafsirul Qur'anil Karim. Yakni sebelum kita mempelajari tafsir secara furu', sebelum kita membuka kitab tafsir yang membahas tafsir surah Al-Fatihah ayat 1, ayat 2 hingga ayat 7, surah Al-Baqarah ayat 1, 2, 3 hingga seterusnya, dan seluruh surat dan ayat-ayat yang lainnya,
Sebelum kita melakukan hal tersebut, kalau kita mau mempelajari tafsir dan ingin memahami dan menguasai bidang ilmu ini, pelajari dulu usulnya, pelajari dulu qawaidnya. Itu maksudnya. Ya. Maka itu mengapa di sini para ulama harus memberikan perhatian yang besar dalam mengajarkan usul dan qawaid dari setiap bidang ilmu. Dan itulah diantara kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Sa'di, dan itu juga bismillah menular kepada murid beliau Syekh Al-Utsaimin. Ya, dalam penguasaan usul dari sebuah bidang ilmu itu Syekh Sa'di dan Syekh Al-Utsaimin Masya Allah. Dan disebutkan bahwa kitab-kitab Syekh Sa'di tidak begitu banyak. Ya, ini anak dengar dari beberapa sumber. Demikian pula Syekh Al-Utsaimin, kitabnya tidak begitu banyak. Tidak satu maktabah syamilah misalnya, gitu ya. Tetapi dari kitab-kitab yang sedikit tersebut, tetapi beliau bisa memahami usulnya dan qawaidnya, ya maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk bisa menguasai bidang ilmu tersebut, walaupun kitab-kitab yang dimiliki itu tidak begitu banyak. Ya, ini karena penguasaan terhadap usul dan qawaid. Ini tidak berarti kita tidak bersemangat untuk mutolaah. Ini tidak berarti kita tidak semangat untuk istiqra. Tetapi ya, ini berarti bahwa memahami usul dan qawaid itu adalah hal yang sangat krusial ketika seseorang ingin memahami sebuah bidang ilmu. Jalilatul miqdar azimatun nafa' tu'inu qari'aha wa muta'ammilaha ala fahmi kalamillah wal ihtida'i bihi wa makhbaruha ajallu min wasfiha. Maka usul dan qawaid ini memiliki ya derajat yang agung dan memiliki manfaat yang besar yang membantu pembacanya dan orang-orang yang merenungkannya untuk memahami kalamullah, Al-Quran, dan untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tersebut. Ya, wajib bagi kita untuk memahami kalamullah. Itu adalah tujuan utama kita mempelajari seluruh ilmu agama yang kita pelajari ini. Kita mempelajari nahwu, kita mempelajari sharaf. Ya, itu semua tujuannya apa? Untuk memahami kalamullah. Kita mempelajari akidah, kita mempelajari fikih, kita mempelajari ya bidang-bidang ilmu syar'i yang lain. Kita mempelajarinya dari kitab para ulama, tapi tujuan sebenarnya apa? Tujuan sebenarnya adalah kita ingin mempelajari dan memahami kitabullah. Kitab para ulama itu adalah wasilah untuk supaya kita bisa memahami kalamullah wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tujuan utama kita. Dan hendaknya kita tidak boleh melupakan tujuan utama ini. Di antara bentuk melupakan tujuan utama dari menuntut ilmu syar'i adalah hanya semangat mempelajari nahwu ketika masih fase belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sharaf, semangat Masya Allah. Setelah bisa baca kitab Arab, jadi tidak semangat untuk kemudian mutola'ah, istiqra, menghafalkan matan, dan seterusnya. Nah, ini kesalahan. Hanya semangat di awal ketika mempelajari nahwu sharaf. Tapi kemudian setelah bisa baca kitab Arab tersebut, kemudian tidak semangat ya melanjutkan. Ini adalah kesalahan. Maka ketika kita mendapati semangat kita menggebu-gebu ketika masih di awal-awal masa tolab, belajar nahwu, belajar sharaf, semangat kita semangat sekali, Masya Allah. Tetapi setelah itu kendor, setelah itu melihat kitab fikih yang tebal, atau bahkan matan fikih, tapi seolah-olah tidak pernah habis dibahas, karena saking banyaknya masail di situ. Semangat turun. Mempelajari kitab akidah, kitab tauhid misalnya, pembahasannya banyak sekali, seolah-olah tidak pernah habis dibahas, gitu ya. Kemudian semangat kita turun. Nah, ini kita harus introspeksi.
Wa mahbaruha ajallu min wasfiha. Dan ya isi atau konten atau esensi dari kaidah-kaidah dan usul tersebut itu lebih mulia daripada ya kata-kata sifat yang kita sifati kepadanya. Hakikatnya lebih mulia daripada kata-kata sifat yang kita gunakan untuk memujinya. Fa innaha taftahu lil abdi min turuqit tafsiri wa min hajil fahmi 'anillahi ma yu'inu 'ala katsirin min at-tafasiril haliyah fi hadhil buhutsin nafi'ah. Karena usul dan qawaid tersebut bisa membuka bagi seorang hamba jalan untuk memahami tafsir, jalan untuk menafsirkan kalamullah, dan jalan untuk memahami ya apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan usul dan qawaid tersebut bisa membantunya untuk memahami tafsir-tafsir yang ada saat ini di ya karya-karya penelitian yang bermanfaat yang ada tentang masalah-masalah tersebut. Ya, jadi adanya usul dan qawaid ini membantu kita untuk memahami tafsir. Arjullaha wa as'aluhu ayyutima ma qasadna iradahu wa yaftahalana min khazaini judihi wa karamihi ma yakunu sababan lil wusuli ilal ilmin nafi' wal hudal kamil. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku meminta kepadanya untuk ya aku memohon kepadanya untuk menyempurnakan atau ya untuk bisa mengizinkan terselesainya apa yang kami inginkan ini, apa yang kami tuju ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka bagi kami ya dari perbendaharaan ya kemurahannya dan kedermawanannya ya sesuatu yang bisa menjadi sebab lil wusul ila ilmin nafi', yang sesuatu yang bisa menjadi sebab untuk supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan petunjuk yang sempurna. Wa'lam anna ilmu tafsiri ajallul ulumi alal itlaq. Ketahuilah bahwa ilmu tafsir itu adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Wa afdaluha wa aujabuha wa habbuha ilallah. Ya, dan juga ilmu tafsir adalah ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling wajib untuk dipelajari, dan ilmu yang ya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah amara bitadabburi kitabihi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi ya kitab yakni Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi kitabnya yaitu Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka tentu mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Allah Subhanahu wa taala ya di ayat yang pertama yang kita sebutkan barusan, Allah Subhanahu wa taala ya menyemangati kita untuk memperhatikan Al-Quran, dan ya dengan motivasi tidak akan kita temukan pertentangan yang banyak, tidak akan kita temukan pertentangan yang sama sekali di situ. Seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan menemukan pertentangan yang banyak. Kemudian di ayat yang kedua yang kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an sembari mencela orang yang tidak melakukannya. Apakah hati mereka terkunci? Am ala qulubin aqfaluha. Maka di sini ya ini menunjukkan bahwa mentadabburi Al-Qur'an, memahami makna dari kalamullah itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan, wajib bagi kita untuk ya perhatikan, wajib bagi kita untuk mempelajari, untuk berusaha, terutama ketika
kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dengan mudah memahami ilmu. Ya. Ilmu dunia, ilmu umum. Kita dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Maka malu kalau kita tidak juga bersemangat untuk berusaha memahami ilmu syar'i. Apa uzur kita? Mengapa kita semangat belajar ilmu dunia, kemudian kita tidak semangat untuk belajar ilmu syar'i? Wa at-tafakkur fi ma'ani. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk wat-tafakkuri fi ma'anihi wal ihtida'i bi ayatihi wa athna 'alal qa'imina bidzalik. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk memikirkan makna-makna dari kalamullah, dari ayat-ayat Al-Qur'an, dan memerintahkan kita untuk mengambil petunjuk dari ayat-ayat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut, mentadabburi Al-Qur'an, memikirkan maknanya, ya, kemudian mengambil petunjuk darinya. Allah puji orang-orang yang melakukan hal ini. Wa ja'alahum fi a'lal maratib wa wa'adahum asnal mawahib. Dan Allah menjadikan mereka di tingkatan yang paling tinggi dan menjanjikan kepada mereka, ya, balasan yang terbaik. Asnal mawahib, balasan yang paling bercahaya, yakni balasan yang paling baik, balasan yang terbaik. Falau anfaqal 'abdu jawahira umrihi fi hadzal fanni lam yakun dzalika katsiran fi janbi ma huwa afdal matalib. Kalau seandainya seorang hamba itu, ya, menafkahkan, mengerahkan, menghabiskan waktu-waktu, ya, yang paling utama dari umurnya fi hadzal fanni, dalam bidang ilmu ini, lam yakun dzalika katsiran, maka itu tidak akan tercatat, tidak akan teranggap banyak kalau itu disandingkan dengan, ya, apa yang sedang dia pelajari, yaitu afdalul matalib, sesuatu yang paling afdal untuk dipelajari, wa'zamul maqasid, sesuatu yang menjadi tujuan yang paling agung, yang paling mulia. Tujuan seorang hamba di dunia ini adalah bisa memahami apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memahami apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia lakukan. Allah menciptakannya di dunia ini, kemudian apa? Harus dia tahu apa tujuan Allah menciptakannya di dunia ini. Kemudian harus dia mengetahui apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah larang, dan seterusnya. Itu a'zamul maqasid. Itu tujuan utama yang paling besar dari hidup manusia. Tujuan utama bukan mencari kekayaan, mencari harta, jabatan, popularitas, ya. Itu bukan tujuan utama. Itu hanya wasilah. Itu hanya wasilah supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wa aslul usuli kulliha, wa aslul usuli kulliha, dan, ya, kalau seandainya seorang hamba mengerahkan seluruh umurnya atau sebagian besar umurnya untuk mempelajari, ya, bidang ilmu ini, maka itu tidak akan, ya, bernilai banyak kalau dibandingkan dengan bahwa bidang ilmu ini adalah pondasi dari seluruh pondasi, aslul usul, pondasinya pondasi. Wa qaidatu asasatid din, dan dia adalah kaidah dari, ya, landasan-landasan agama. Wa salahu umurid dini wad dunya wal akhirah, dan, ya, ilmu ini adalah salahu umurid din wad dunya wal akhirah, kunci bagusnya atau lurusnya atau baiknya perkara-perkara agama, perkara dunia dan juga akhirat. Wa kanat hayatul abdi zahiratan bil huda wal khairi wal rahmah. Dan hidup seorang hamba itu dihiasi dengan petunjuk dan kebaikan dan rahmat. Wa tibil hayah wal baqiyatis shalihat, dan kehidupan yang baik dan amalan-amalan soleh yang Allah cintai, yang itu kemudian menjadi kekal sebagai balasan, ya, dijadikan oleh Allah sebagai balasan untuknya di akhirat. Ya, maka itu ilmu ini adalah kunci baiknya perkara-perkara di dunia
dan di akhirat, dan kunci perkara baiknya kehidupan seorang hamba. Kunci bahwa hidupnya itu akan bisa dihiasi dengan petunjuk dan kebaikan dan rahmat, ya, dan amalan-amalan soleh, itu semua adalah bergantung pada ilmu ini. فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود لأنه إذا انفتح للعبد الباب لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. Maka kita mulai sekarang dengan menyebutkan kaidah dan dhabit. Dhabit itu juga prinsip, tetapi prinsipnya lebih sempit, hanya mencakup bab-bab tertentu. Kalau kaidah mencakup seluruh bab di bidang ilmu tersebut. Dengan menyebutkan kaidah dan dhabit dari ala wajhil ijaz secara ringkas sehingga maksudnya tercapai. Tidak begitu bertele-tele dan tidak terlalu panjang lebar dalam menjelaskan maksudnya. Karena kalau misalnya ya bab kaidah dan dhabit ini terbuka bagi seorang hamba, dan kaidah-kaidah tersebut bisa dia pahami, dan dia bisa latihan dengan beberapa contoh yang menjelaskan kaidah tersebut, dan menjelaskan bagaimana kaidah tersebut dan bagaimana ya menerapkan kaidah tersebut, maka ya orang tersebut tidak akan membutuhkan tambahan penjelasan yang panjang lebar atau perincian yang banyak. Cukup dengan penjelasan yang ringkas atau dengan contoh-contoh yang tepat dan memahamkan, maka insya Allah biiznillah ya dia akan bisa memahami kaidah-kaidah tersebut. Wa nas'aluhu ayyumiddana bi'aunihi wa lutfihi wa taufiqihi wa yaj'alana hadin muhtadin bimannihi wa karamih. Dan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya menolong kami dengan pertolongannya dan ya taufiknya dan ya wa lutfihi wa taufiqi, ya dengan kemurahannya dan juga dengan taufiknya, dengan kelembutan, sifat lembut Allah Subhanahu wa taala juga, ya wa an yaj'alana hadin muhtadin, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami orang-orang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk. Bimannihi wa karami, dengan karunia dan kemurahannya dan kedermawanannya. Ya, ini perkataan dari Syekh Sa'di rahimahullah. Kemudian ta'liq, catatan dari Syekh Al-Utsaimin, syarah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala fadilatus Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya. Maka di sini Fadilatus Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya semesta alam, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada nabi yang terbaik dan mulia, nabi dan rasul yang terbaik dan mulia, yaitu Nabiyina Muhammadin, dan juga keluarganya atau seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, dan juga para sahabatnya seluruhnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Maka kalau ada uman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, maka yang tepat adalah kita memahami al di sini sebagai keluarga. Karena seluruh pengikut hingga akhir zaman disebutkan di sini secara khusus, maka thayyib. Maka lebih afdal kita menerjemahkan al di sini sebagai keluarganya, ya. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, para sahabatnya seluruhnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga yaumiddin, hari kiamat, hingga hari kiamat. Akhadhal muallifu syekhuna Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan waskanahu fasiha jannatihi hadhil qawaid fi Ramadan. Penulis yaitu Syekh kami Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas dan memasukkan beliau ke dalam jannahnya yang luas, yang lapang. Beliau mengambil kaidah-kaidah ini ketika bulan Ramadan.
Wa huwa yaqra'ul Qur'an, dan beliau membaca Al-Qur'an kama yadhhar, sebagaimana zahirnya beliau membaca Al-Qur'an kemudian sembari menuliskan kaidah-kaidah ini. Ibtida'an min awali Ramadan ila sadisi Syawal. Dimulai dari ya hari pertama Ramadan hingga hari ke-6 Syawal. Fi ayyami qiraatil Qur'ani wa ayyamis shaum. Dalam hari-hari yang itu merupakan hari-hari untuk membaca Al-Qur'an dan hari-hari berpuasa. Thumma inna thana'ahu 'alaiha laysa bigharib, li'anna thana'aha lil 'ilmi 'ala mu'allafatihim la yaksuduna bihi al-fakhr aw at-tafakhur 'ala al-khalqi. Wa inna ma yaksuduna shaddan nasi ila qiraatiha wal iltifafi haulaha. Kemudian pujian beliau kepada ya kaidah-kaidah yang beliau rumuskan, yang beliau ekstrak dari kitab-kitab para ulama dan dari tentunya dari ayat dan hadis, ya. Kaidah-kaidah yang beliau ekstrak, yang beliau rumuskan, kemudian beliau tuliskan ini, beliau memujinya di muqaddimah tadi. Maka ini laisa bigharib, ini bukan hal yang aneh. Karena pujian ahli ilmu kepada karya-karya mereka sendiri tidak bermaksud al-fakhr, berbangga-bangga atau membanggakan diri di hadapan makhluk. Akan tapi maksud mereka adalah syaddan nasi ila qiraatiha, memotivasi manusia untuk membacanya, waliltifafi haulaha, untuk berkumpul di sekitarnya, di sekitar karya tersebut. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul law a'lamu anna ahadan tanaluhu al-ibilu a'lamu bi kitabillahi minni la rahaltu ilaihi. Kalau aku mengetahui, seandainya aku mengetahui ada seseorang yang bisa dicapai dengan unta, yakni yang bisa aku safar kepadanya, dan sarana saat itu adalah dengan unta. A'lamu bi kitabillah minni, yang orang itu lebih mengetahui tentang kitabullah daripadaku, la rahaltu ilai, sungguh aku akan safar menuju beliau. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Maka di sini banyak faidah, ya, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini. Fahuwa lam yaqsud madha nafsihi, lakinnahu qasada hassan nasi ala akhdhil ilmi minhu wa ala tamassukihim bi talabil ilmi. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau tidak bermaksud memuji diri beliau sendiri dalam perkataan beliau ini. Akan tapi yang beliau maksudkan adalah memotivasi manusia untuk mengambil ilmu dari beliau. Lau a'lamu anna ahadan tanaluhu al-ibilu a'lamu bi kitabillahi minni la rahaltu ilaihi. Seandainya aku mengetahui ada seseorang yang bisa dicapai oleh unta sehingga aku bisa safar kepadanya, yang orang tersebut lebih berilmu tentang kitabullah daripadaku, sungguh aku akan safar, sungguh aku akan pergi menemuinya untuk belajar kepadanya. Maka di sini ya menunjukkan bahwa beliau sangat berilmu tentang kitabullah. Beliau sangat berilmu tentang kitabullah. Maka beliau ingin memotivasi manusia untuk antum jangan sia-siakan ilmu. Sebelum ilmu itu dicabut dengan cara Allah mencabut nyawa orang-orang yang berilmu. Jangan sia-siakan ilmu yang ada padaku. Ini ana wajib untuk menyebarkannya, antum wajib untuk mengambilnya, untuk mempelajarinya. Ya. Maka ini kalau disertai dengan niat ini adalah perkataan yang terpuji, ini adalah perkataannya sahabat. Ini berasal dari pemahamannya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian juga faedah yang kedua adalah wa ala tamassukihim bi talabil ilmi. Ya, menunjukkan bagaimana Ibnu Mas'ud ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang bahwa beliau sangat semangat untuk menuntut ilmu. Seandainya ada orang yang lebih berilmu tentangku, tentang kitabullah, aku akan safar kepada beliau, berguru kepada beliau. Ini kebiasaan para penuntut ilmu dan para ulama di zaman dahulu. Menuntut ilmu syar'i adalah dengan safar menuju guru. Bukan guru yang diundang. Ya, kita yang safar menuju guru tersebut. Kita yang menuju guru tersebut untuk mempelajari. Itu mengapa adab orang-orang penuntut ilmu di zaman dahulu jauh lebih bagus daripada adab penuntut ilmu di zaman ini. Kenapa? Karena mereka sendiri yang datang safar menuju guru tersebut. Kalau di zaman ini, gurunya yang didatangkan, gurunya yang dihadirkan,
gurunya yang diundang. Muridnya tinggal keluar kamar kemudian tinggal mendengarkan. Sungguh berbeda efeknya terhadap adab penuntut ilmu. Wa Ibnu Malik rahimahullah athna ala alfiyatihi faqal tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi wa tabsutul badhla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bighairi sukhti fa'iqatan alfiyatan limu'ti. Ibnu Malik, pengarang dari kitab Alfiyah Ibnu Malik di ilmu nahwu, beliau berkata di bait-bait awal, ya, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki, ya. Kemudian di bait ketiga kalau tidak salah, ya, itu tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi tafsutul badla biwa'din munjazi. Ini yang disebutkan di sini, ini bait ketiga kalau tidak salah, ya. Maka tuqarribul aqsa, bait ini atau alfiyah ini mendekatkan yang jauh dengan lafaz yang ringkas, mendekatkan ilmu yang awalnya jauh dengan lafaz yang ringkas. Wa tabsutul badla biwa'din munjazi, dan kemudian memberikan, ya, tabsutul badla, memberikan apa yang dijanjikan, berikan ya, ilmu tersebut, memberikan pemahaman tersebut biwa'din munjas, dengan janji yang itu, ya, nyata, bukan janji yang ilusi saja. Ya, ini benar-benar alfiyah beliau sebutkan alfiyah ini benar-benar bisa memahamkan biidznillah, itu maksudnya. Wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti, dan alfiyah ini juga, ya, juga menuntut keridhaan tanpa adanya marah, karena alfiyah ini fa'iqatan alfiyati Ibn Mu'ti. Karena alfiyah ini lebih afdal, mengungguli alfiyahnya Ibn Mu'ti. Ibn Mu'ti adalah ulama sebelum beliau yang juga memiliki alfiyah dalam ilmu nahwu. Ya, maka ini Ibnu Malik memuji alfiyah beliau sendiri. Tetapi dengan tujuan untuk supaya orang-orang memiliki perhatian terhadap ilmu yang beliau tulis ini, ya. Maka ini menunjukkan bahwa seseorang ketika dia menuntut, yakni ketika dia misalnya memiliki ilmu, kemudian dia ingin masyarakat untuk kemudian mengambil ilmu tersebut darinya, maka tidak mengapa bagi dia untuk kemudian menyebutkan perkataan seperti ini, dengan catatan dia harus menjaga niatnya. Niatnya adalah murni untuk menyemangati manusia untuk mempelajari, ya, ilmu tersebut. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau atau manzumah beliau Al-Qasidah Al-Lamiyah. Beberapa minggu yang lalu sudah Anda bahas di daurah, ya. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati rizqul huda manil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddal. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, wahai orang yang bertanya tentang mazhabku dan akidahku, yakni mazhab dalam akidah. Rizqul huda manil hidayati yas'alu, semoga diberikan hidayah orang yang menanyakan tentang hidayah tersebut. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Dengarkanlah perkataan, ya, seseorang yang muhaqqiq dalam akidahnya, yang merupakan muhaqqiq dalam akidahnya, yang akidahnya itu sudah diteliti dan ditelaah secara matang, secara terperinci, sehingga la yansani anhu wa la yatabaddalu, sehingga dia tidak akan rujuk dari akidah tersebut dan tidak akan menggantikan akidah tersebut dengan akidah yang batil. Ini pujian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap apa yang akan beliau tuliskan dalam ilmu akidah. Ya, maka ini adalah hal yang biasa. Tujuan para ulama adalah supaya orang-orang bersemangat untuk mempelajari ilmu darinya. Karena terutama di zaman ini, itu terjadi di zaman dahulu, di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
di zamannya Ibnu Malik. Di zaman ini lebih parah lagi. Bagaimana orang-orang tidak menyadari, tidak mengetahui mana yang berilmu, mana yang tidak berilmu. Hanya sekedar bisa ceramah, hanya sekedar bisa melakukan Al-Quran dengan indah, kemudian dijadikan seolah-olah seperti figur, ya, dan seolah-olah dianggap berilmu. Padahal hanya bisa membaca Al-Quran saja, titik. Tafsir pun bisa jadi tidak tahu. Apalagi ilmu akidah, apalagi ilmu fikih dan seterusnya. Itu yang terjadi di zaman ini. Ketika seseorang ya bisa hanya sekedar, ini bukan mencela orang yang bisa membaca Al-Quran dengan indah, tetapi sekedar bisa membaca Al-Quran dengan indah tidak berarti dia bisa dianggap sebagai orang yang berilmu. Ya. Kemudian sekedar bisa ceramah, isinya cuma guyon aja, sudah dianggap sebagai ya dai yang kondang dan seterusnya, dan diundang kemana-mana dan seterusnya. Ini adalah musibah di zaman ini. Orang di zaman ini tidak tahu mana yang berilmu dan mana yang tidak berilmu. Ya, oleh karena itu orang yang berilmu ya lebih penting lagi bagi mereka untuk menyadarkan masyarakat mana yang sebenarnya berilmu. Ya, mana yang sebenarnya berilmu. Kemudian di antara ya orang-orang yang memang memiliki ilmu, masih banyak orang yang tidak bisa membedakan mana orang yang bisa menelaah, yang bisa riset di situ, dan mana yang cuma membahasakan, menyebarkan apa yang sudah ditelaah dan dirisetkan, diteliti oleh para ulama. Ini berbeda, ini tingkatan-tingkatan. Ada ulama yang merupakan ya al-bahithun, peneliti. Ulama peneliti. Ini adalah tujuan kita kalau kita mau ya meminta fatwa, kalau kita mau meminta ya masail-masail yang besar, dan ya ini kita harusnya mengarah kepada ulama-ulama yang peneliti, muhakkikun, ya, muhakkikun, bahithun. Karena ada hanya sekedar dai yang cuma menyebarkan apa yang sudah ditulis oleh para ulama, menjelaskan apa yang ditulis oleh para ulama, ya maka ini tentunya masing-masing memiliki tingkatan yang berbeda. Tetapi lagi-lagi orang yang sudah paham bahwa kita harus kita sudah bisa membedakan mana yang benar berilmu dan mana yang tidak berilmu, biasanya juga akhirnya mereka tidak bisa membedakan mana ulama yang memang merupakan ulama muhakkikin, orang yang muhakkikin, dan orang yang hanya dai gitu ya. Tentunya semuanya kalau sudah dalam taraf ilmu ini terpuji. Orang yang hanya sekedar mendakwahkan apa yang sudah ada, menyebarkan kepada masyarakat, kepada manusia, tentunya ini sangat ya dibutuhkan, ini memiliki keutamaan. Tetapi derajatnya ulama muhakkikin ya masyayikh, derajatnya ulama bahithun, ya, derajatnya para muhakkikun, para bahithun itu sangat sangat tinggi. Mengapa? Karena mereka menyelesaikan permasalahan yang hanya orang-orang yang memiliki ilmu di level mereka biiznillah yang hanya bisa menyelesaikannya. Masalah-masalah istihadiyah yang sangat pelik. Masalah-masalah ya bagaimana permasalahan atau pertanyaan yang tidak bisa dijawab kecuali dengan melakukan bahas, riset, penelitian. Ini nggak bisa ditanyakan hanya kepada sekedar dai. Ini bisa dijawab oleh ulama bahithun muhakkikun. Al-muhim anna syekhana rahimahullahu taala hinama athna ala hadzal kitab la yuridu bidzalika ay yaftakhira bihi 'alan nas. Yang penting adalah poinnya adalah ketika ya guru kami Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ketika beliau memuji kitab beliau ini, maka beliau tidak ya memaksudkan untuk berbangga-bangga di hadapan manusia. Wa ana a'rifu tamamal ma'rifah, dan aku mengetahui beliau, ya sangat mengetahui beliau. Karena Syekh Utsaimin telah berguru kepada Syekh Sa'di ya sejak kecil. Fa huwa min asyaddin nasi tawadu'an. Maka beliau termasuk orang yang sangat tawadu. Walakinnahu rahimahullahu taala arada ay yashuddan nasa ila hadzal kitabi liyantafi'u bihi. Akan tapi beliau rahimahullah ingin menyemangati manusia
ingin memotivasi manusia untuk mempelajari kitab ini agar mereka mengambil manfaat, agar mereka bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Wa nas'alullah ta'ala ayyuhaqqiqa lahu ma yarjuhu wa yujzila lahul masubata wal ajra. Dan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan apa yang beliau harapkan tersebut dan untuk memberikan kepada beliau pahala dan balasan. Taib, maka demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan ya kajian Al-Qawaidul Hisan ini insya Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.